Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya dalam Hanji Channel. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai rapat virtual persiapan pengadaan CSN tahun 2021 di pemerintahan daerah. Nah, ini adalah rapat yang diadakan pada hari kemarin di Jakarta tanggal 6 Mei 2021. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita menyimak informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai P3K 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak informasinya. Yang pertama yaitu khusus untuk seleksi P3K guru. Nah, di sini dokumen persyaratan pendaftaran itu dipersiapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi P3K-nya saja. Nah, untuk seleksi verifikasi administrasi juga akan dilakukan oleh Kemendikbud. Mengenai biaya pelaksanaan seleksi ditanggung oleh CBT Kemendikbud. Nah, ini berarti biaya seleksi di sini adalah gratis. Nah, dan untuk pemberkasan NIP P3K di PKN itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Kita langsung saja ke Nah, ini dia ketentuan. Nah, ini rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Nah, di sini jadi di tes kompetensi P3K tahun 2001 ini ada 4 tes, yaitu yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosiokultural, yang terakhir adalah berbasis komputer. Nah, jadi masing-masing di sini untuk kompetensi teknisnya sendiri jumlahnya yaitu 70 sampai 100 soal. Nah, untuk kompetensi manajerialnya 20 sampai 30 soal dan untuk kompetensi sosiokultural 10 sampai dengan 20 soal dalam waktu 120 sampai 160 menit. Nah, untuk tes wawancara di sini ada 10 soal dalam waktu 10 menit. Nah, jadi di kompetensi teknis ini dia isinya adalah pilihan ganda yang berjumlah 5 dengan bentuk pilihan benar dan salah. Nah, di kompetensi manajerialnya ini memakai skala yaitu 4 3 2 1 0. Begitupun di kompetensi sosiokulturalnya memakai skala 5 4 3 2 1 dan tes wawancaranya juga memakai skala pilihan ganda 4 3 2 1. Passing grade-nya sendiri kalau dinilai kompetensi teknis itu direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Nah, kalau dinilai penjualan kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap ditentukan Panselnas. Nah, sedangkan wawancara ini tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, untuk materinya di sini ada 3 kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Kalau kompetensi teknis itu yaitu bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati. Nah, ini sesuai dengan bidang teknis jabatannya. Nah, misalnya jadi guru penjas. Nah, berarti dalam spesifik bidang penjas, bagaimana pengetahuannya tentang materi-materi tersebut. Nah, untuk kompetensi manajerialnya ini hampir sama dengan kompetensi kepribadian CPNS. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa yang diukur di dalam kompetensi manajerial adalah yang pertama integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural bisa kita lihat bahwa di sini lebih dituntut untuk pengetahuan yang berbasis seperti agama, suku budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Contohnya itu seperti kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati.
Langsung saja ke ketentuan P3K guru. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pada mengetahuinya ya tentang ketentuan P3K guru. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa ketentuan P3K guru ini, guru honorer itu ya pertama harus masuk ke dalam sistem Dapodik. Terus yang kedua, guru itu harus masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, dan yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum jadi guru ini juga bisa, karena ini masuk terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, ini yang terbaru teman-teman tentang alur tahapan seleksi P3K guru. Nah, untuk di sini ada 4. Yang pertama itu honor THK guru, yang kedua guru honorer di sekolah negeri, yang ketiga guru di sekolah swasta, dan keempat lulusan PPG. Nah, jadi langkah pertama yaitu pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Nah, jadi pada tes pertama ini hanya bisa diikut oleh kategori 1 dan kategori 2, yaitu honorer THK 2 dan guru honorer sekolah negeri. Nah, dengan rincian tidak dapat melamar ke instansi lain. Yang kedua, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia atau serdik kualifikasi tidak sesuai, dapat melamar di instansi tersebut. Nah, untuk tes yang kedua, nah ini baru bisa diikuti oleh semua kategori, baik itu guru sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, untuk yang kedua, tes yang kedua ini peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum berisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, jadi ini kita memilih formasi yang ada di instansi yang masih belum terisi. Nah, jadi di sini kelompok 3, 4 ini berebut dengan kelompok 1, 2 yang bisa jadi tidak diterima di tes pertama. Nah, yang kedua, peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Karena mengapa? Karena peserta 1, 2, dan 3, terutama 1 dan 2 sudah melamar di instansi sebelumnya. Nah, untuk peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya, tempat tinggal daerahnya maksudnya. Nah, terus diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Maksudnya ini passing grade 1 dan passing grade 2. Nah, yang tidak lulus di tes kedua, nah ini selanjutnya masuk ke tes ketiga. Nah, tes ketiga ini bisa diikutkan oleh 4 kategori tersebut. Nah, jadi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi, seperti yang sudah dilaksanakan tes sebelumnya. Apabila ada yang belum lulus, maka instansi yang belum terisi, formasi yang belum terisi, itu bisa diisi oleh kategori 4 di tes ketiga. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, untuk tes ketiga ini, dia diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3. Selanjutnya yang terakhir, pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Dan ini jenis tambahan nilainya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau untuk sertifikat pendidik usia di atas 35 tahun, terus disabilitas, dan guru honorer THK 2 ini mendapatkan nilai tambahan. Nah, khusus untuk serdik mendapatkan nilai maksimal di kompetensi teknis 100%. Nah, sedangkan usia di atas 35 tahun mendapat nilai di kompetensi teknis 15%. Baik teman-teman, jadi mungkin itu saja informasi yang aku sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.